Jadi waktu itu aku tuh kayak merepresentasikan perasaanku dan perasaan orang-orang gitu ya, bahwa ternyata kita tuh punya tugas bukan untuk membuat orang lain semua tuh suka sama kita, karena itu nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat boundaries atau circle yang memang membuat kita tuh bisa sehat secara mental. Hai, assalamualaikum teman-teman Analisa Channel. Aduh, ternyata yang nonton episode Inner Child banyak banget. Dan aku ngerasa kayaknya ini salah satu topik yang cukup lagi dirasakan oleh sebagian orang di tengah kita lagi di rumah aja. Waktu screen time kita lebih banyak dan struggle sama penyakit-penyakit hati yang dibutuh nutrisi, yang butuh diberi asupan nutrisi jiwa. Aduh, gimana ya, bahasanya susah banget. Intinya sekarang karena kita lagi di rumah aja, waktu kita ngeliat sosial media, scrolling Instagram, TikTok lah, sekarang ada Twitter yang masih eksis juga, itu tuh ngebikin kita tuh jadi ngerasa kayaknya susah untuk punya satu kesehatan mental yang lebih tough dari sebelumnya. Oke, setelah ngebahas inner child, aku pengen ngejawab salah satu pertanyaan yang cukup menarik. Gimana kalau kita udah sadar inner child kita apa, and then kita sadar bahwa emang ada situasi yang kayaknya kita tuh nggak cocok sama tipikal orang tertentu, alias toxic relationship dalam hubungan apapun. Kalau sebelumnya APDC Indonesia pernah ngebahas di Instagramnya tentang toxic relationship, di mana itu kita sama pasangan, sama pacar kita, atau pasangan suami atau istri. Dan aku juga sempat bahas di konten analisa di Analisa Channel ini, waktu itu toxic relationship, tanda-tanda hubungan kamu kalau ada toxic. Nah, kali ini aku pengen ngebahas kalau teman-teman merasa ketemu sama orang-orang toxic dalam hidup kita. Toxic people di banyak relationship. Bisa internet relationship, misalnya kita nggak kenal sih sama orang itu, tapi kita follow dia gitu, nggak tahu tiba-tiba muncul di explore, terus kita main follow aja, atau mungkin baru ketemu sekali dua kali, nggak enak lah, kita follow deh akhirnya. Terus akhirnya setiap dia post sesuatu tuh ngerasa irritating banget atau menyakitkan kita, atau menjadi toxic buat hidup kita. Pernah gak sih internet relationship bikin kita ngerasa stres banget? Yang kedua adalah parents relationship. Jadi orang tua itu juga jarang jadi toxic buat anaknya. Bahkan ketika anaknya udah punya anak. Hubungan orang tua dengan anak itu banyak faktor ya. Bisa jadi orang tua ini memberikan pola asuh yang merupakan turunan dari orang tua sebelumnya, tapi nggak sadar kalau itu tuh ternyata diturunkan terhadap pola asuh anak kepada anaknya. Padahal sebenarnya dia dalam satu sisi sadar bahwa dia tuh nggak menyukai cara orang tua terdahulu memberikan pola asuh tersebut, otoriter misalnya, yang unsupportive, nggak dukung kita sama sekali, tapi demanding banget. Kamu harus gini, pokoknya A ya harus A. Nah, tanpa disadari sebenarnya orang tua kita sadar kalau nenek kita, kakek kita itu sebenarnya mengasuh dengan cara yang salah. Tapi kenapa begitu ketemu turunannya ke kita sama juga polanya? So kita harus gimana ya kalau ngadepin toxic relationship bersama orang tua? Nah, belum lagi toxic itu adalah bos kita. Nah loh, ini saya ngerasa kayak deg-degan juga nih kalau ternyata saya jadi toxic untuk staff saya atau tim saya di APDC Indonesia. Atau bisa jadi toxic partner kerja yang kita tuh sama-sama dalam satu ruangan, satu divisi, tapi kayak dia tuh nggak ngenakin banget, statement dia tuh selalu menjatuhkan kita. Terus cara kerja dia juga nggak sehat dan sukanya cari muka ke atasan biar dia cepet-cepet naik jabatan. Atau bisa juga toxic relationship yang kita punya itu adalah teman-teman yang dulu adalah sahabat kita, which is udah lama gak ketemu, proses hidupnya beda-beda, dan akhirnya sempat aku bahas juga di salah satu konten yang cukup banyak ditonton, yaitu cara berdamai sama diri sendiri. Jadi waktu itu aku tuh kayak merepresentasikan perasaanku dan perasaan orang-orang gitu ya, bahwa ternyata kita tuh punya tugas bukan untuk membuat orang lain semua tuh suka sama kita, karena itu nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita membuat boundaries atau circle yang memang membuat kita tuh bisa sehat secara mental. So, yang dulunya di circle 1 sangat deket banget, udah kayak keluarga kita, ternyata bisa jadi dengan seiringnya berjalannya waktu, pertemanan persahabatan kita udah gak kayak dulu lagi. Dia prosesnya ada di sini, kita di sini, atau mungkin sebaliknya, sehingga dia harus masuk ke circle 2. Yang bikin toxic adalah ketika kita memaksakan dia dari circle 1
tetap harus di circle satu. Pokoknya aku pengen jadi sahabat dia, tapi dia nggak anggap kita. Atau sebaliknya, kita udah nganggap dia sahabat misalnya karena kita udah merasa terluka dengan sesuatu, tapi dia tetap aja ngebut pengen di circle satu. Pernah nggak sih ngadepin toxic relationship sama teman kita atau sahabat kita? Oke, toxic relationship yang cukup sering juga ditemukan ketika kita ketemu orang cuma sekali dua kali dalam real life, tapi orang itu sotoy banget dalam hidup kita. Setiap ketemu bawaannya menyudutkan, menyalahkan, dan blaming kita habis-habisan. Pernah gak sih teman-teman ngerasa ketemu dengan orang-orang yang kalau ketemu mereka atau bahkan denger nama mereka itu ngebikin energi kita langsung low. The lowest condition adalah ketika kita berinteraksi sama mereka. Aduh, ini aku juga sering ngadepin kayak gini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Aku pengen kasih beberapa tips buat teman-teman. Salah satunya yang harus kita punya adalah self-love. Jadi self-love ini, kalau aku lihat ya, ini aku coba googling tadi iseng-iseng. Sebenarnya self-love itu apa sih? Kalau dari kamus yang aku temukan di Google, self-love ini adalah bagaimana ketika kita merasa happy ya atas diri kita, meskipun ada orang yang gak suka sama kita, gak nerima kita, dan benar-benar semua kebahagiaan kita itu emang didasarkan atas apa yang kita punya. Jadi kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ternyata ini salah satu senjata biar kita tuh bisa merasa bahagia meskipun kita dikelilingi oleh toxic relationship. Oke, beberapa tips buat kalian. Yang pertama adalah coba deh teman-teman, aku lagi coba praktekin nih. Jadi belakangan ini aku ngerasakan kayak di rumah aja tuh burnout juga ya. Karena selama ini ternyata yang aku sadar pekerjaanku ketika harus ngisi training, terus kemudian jalan-jalan keluar kota dalam perjalanan dinas itu adalah bagian dari coping ketika stres sama kerja. Jadi traveling itu hobiku. Jadi kalau harus kerja sambil traveling itu aku enjoy banget gitu. Nah ternyata ketika travelingnya dihapuskan karena pandemi ini, jadi aku ngerasa traveling itu tuh cuma naik turun tangga dan bikin aku semacam gak ada me time lagi gitu. Dan waktu kerja itu berasa lebih dari 24 jam, manajemen waktu juga jadi merasa menjadi lebih sulit, dan rasanya tuh kayak susah untuk berbaik hati untuk istirahat karena merasa tidak produktif dengan di rumah aja. Padahal di rumah aja juga kerja terus gitu. Sampai akhirnya aku ngerasain burnout belakangan ini. Terus kenapa ya? Oke, aku coba cari cara untuk tahu masuk ke dalam diriku. Pertama mungkin karena selama ini sering banget ngisi materi tentang mental health, training, counseling. Energi yang aku kasih kan berusaha untuk positif ke orang lain. Side effect-nya, aku tuh jadi harus mengisi lagi energi positif. Nah ini yang aku kurang. Jadi kayak belakangan self love practice-ku tuh lagi agak low. Terus apa yang aku lakuin teman-teman? Oke, aku belajar untuk lebih mencintai diriku dengan memulai hariku di pagi banget. Aku tuh pengen olahraga atau meditasi. Jadi antara itu. Kalau nggak sempat olahraga, aku akan meditasi. Kalau nggak sempat meditasi, aku akan olahraga. Tapi 2 hari sekali aku coba untuk lari, teman-teman. Nggak tahu kenapa aku lagi suka lari. Ketika orang lain pada sepedaan, aku malas sepedaan. Soalnya sakit. Kalau lari tuh ngerasa kayak lebih endorfin, oksitosin itu kayak ngerasa lebih banyak gitu. Nggak tahu kenapa deg-degan. Terus habis itu ambil napas gitu. Kalau sepedaan tuh kayak kurang ngos-ngosan kalau buat aku ya. Dan aku takut matahari, sorry. Jadi ini orang beda-beda. Jadi dengan memulai hari apapun deh, mau olahraga, sepedaan, yoga, tai chi, apapun terserah. Yang penting mulailah harimu dengan sesuatu yang membahagiakan kamu. Which is itu meditasi, mindfulness juga dipraktekin untuk masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Dengan melatih mindful dan kita belajar untuk memproduksi oksitosin, itu tuh kayak memulai sesuatu yang positif untuk bahkan kita akan dapat sehari berapapun hal negatif tuh kayak jadi lebih tahan banting aja gitu. Nah yang kedua adalah kalau ketemu sama toxic relationship atau toxic conversation, toxic communication dalam virtual maupun non virtual, oke, praktekin aja, ambil nafas dulu, hembuskan. Ya ini nggak perlu kayak di depan orang yang bentar ya, itu nggak perlu, tapi kita kayak otomatis ya, when you can change your body's response, you can change your mindset too. Itu kayak aku udah membuktikan, dan itu sebaliknya, it takes two to tango antara kita ngubah mindset kita atau badan kita.
Kenapa kita ngambil nafas sedalam-dalamnya teman-teman? Biar kita tuh tahu gitu, apa sih yang kita rasain, sebel kah, kesel kah, atau apapun itu. Lalu yang ketiga, coba kalian bikin dalam sebuah observe yang sangat netral. Keluarkan diri kalian dari masalah dan conversation itu. Misalnya nih, aku dulu pernah nih ada masalah sama orang, terus aku kayak kesel banget, rasanya tuh pengen banget ngebela diri ketika dia tuh ngehina, ngebully, dan bahkan nuduh aku yang enggak gitu. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi, yang aku lakukan saat itu, kalau aku ngebales dia dan konfront dengan enggak, aku enggak kayak gitu. Awalnya sih sempat kayak gitu, terus aku dapat masukan dari suamiku. Orang-orang kayak gitu tuh ternyata nggak peduli loh, kamu tuh kesel, kamu tuh sedih, kamu tuh marah. Namanya toxic people. Mereka itu don't care apa yang kamu pikir dan terasain. Jadi nggak perlu ditunjukin, observe aja. In case ya, kalau emang dia tuh dalam situasi yang nyalain kita terus, observe aja terus. Apa yang kita lakukan? Observe as if seolah-olah kita itu bukan diri kita dan bukan dia. Jadi dengan kondisi yang netral kita bisa tahu kenapa sih dia ngehina kita, kenapa sih dia ngembojokin kita, dan kita nggak mungkin ngebela diri karena posisinya kita bukan kita. Ketika kita observe, kita melihat, oh memang waktu itu aku tuh memang annoying, jadi menjengkelkan, jadi wajar kalau dia kayak gitu ke aku. Nah dengan seperti itu kita punya satu refleksi empati yang bisa kita gunakan. Lah setelah observe, kemudian yang keempat adalah kalau memang terpaksa harus terus berkomunikasi dengan toxic people ini, teman-teman coba deh sekarang aku pengen kalian melatih diri kalian untuk tidak say negative comment apapun ke mereka, tapi kasih positive comments. Contoh misalnya ketika dia bilang, ih kamu nih gitu aja nggak bisa sih, bego banget gitu. Atau misalnya, hidup kamu tuh enak banget ya, kamu tuh kayaknya nggak pernah susah ya dalam hidup, makanya kamu tuh kelihatan nggak pernah empati sama orang lain. Atau dia itu ternyata plagiat ya, dia tuh ikut-ikutan ya. Ketika kita menggunakan statement, enggak aku tuh nggak kayak gitu, nih orang makin senang, makin happy. Karena dia don't care kita tuh ngerasa apapun gitu. Because apa? Toxic. Namanya toxic ya, yang nggak baik. Maka kita nggak perlu memberikan satu konfrontasi yang seolah-olah kita ngebela diri. Coba deh mulai dengan kata-kata gini. Menarik ya, kamu nuduh aku ikut-ikutan kamu. Menarik ya ketika kamu bilang aku nggak kompeten. Menarik ya, kamu bilang aku tuh nggak pernah susah dalam hidup. Menarik ya. Nah ketika kita bilang menarik ya, itu tuh kayak dia tuh semakin gondok gitu. Orang maksudnya dia tuh ngejatuhin kita, kenapa kita tertarik? Itu triknya teman-teman. Nah secara psikologis itu kayak kita tuh seolah-olah sedang menyampaikan bahwa hal yang dia sampaikan secara negatif tuh nggak berarti dalam hidup kita. Smiling aja, senyum aja. Seolah memang kita itu udah kuat dari sananya, walaupun dibalik itu kita struggle banget teman-teman. Nah yang paling terakhir nih tipsnya, berproses lah. Setelah kita ketemu sama toxic people itu, apa sih yang kita refleksikan? Ya ternyata habis ketemu sama orang kayak gitu, orang kayak gini, hubungan kayak gini, relasi kayak gitu, ngebikin aku harus belajar sesuatu. Berproses ini nggak bisa sehari dua hari teman-teman, tapi setiap hari. Siapa tahu kehadiran mereka akan membuat kita lebih baik lagi di kedepannya. Dan teman-teman, kalau kalian pengen mempraktekkan semua yang tadi udah aku sampein, tips-tips ini tadi, coba deh mulai dari hal yang paling sederhana. Latihlah mindfulness kalian. Mindfulness ini akan sangat penting untuk memulai hari kita. Kesadaran kita secara utuh. Nah, kalau kamu pengen tahu kayak apa, Analisa punya podcast yaitu menganalisa. Caranya di Spotify. Kalau kamu pengen tahu podcast aku, barusan aku juga posting tentang belum tahu nih duluan mana yang tayang ya. Tapi pokoknya cari aja deh di Spotify menganalisa. Itu ada satu episode 10 menit atau 15 menit guidance untuk kalian yang pengen meditasi secara mindful dan juga di mix sama forgiveness atau memaafkan masa lalu kita. Sangat relate sama inner child. Terus kalau kalian pengen tahu APDC sekarang, insya Allah akan ada podcast APDC ya, cari aja APDC Podcast di Spotify juga. Dan kalau kamu suka sama konten-konten kita, share sebanyak-banyaknya. Karena menurut aku toxic people ini akan
habis di muka bumi kalau kita berhenti juga jadi toxic untuk orang lain. Thank you udah nonton Analisa Channel. Jangan lupa subscribe dulu, hidupin lonceng kamu, dan kasih tombol like untuk kamu yang suka sama video ini. Buat yang kayak gini nggak apa-apa sih, aku tetap akan bikin konten yang banyak, yang positif, karena aku yakin begini siapa tahu kepencet, ya kan? Thank you ya, assalamualaikum, bye.